Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Masih sehat dan semangat bukan? Jumpa lagi dengan Ibu Ika di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Kali ini kita akan belajar pelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul, subtema Kisah Teladan Nabi Harun alaihissalam. Simak yang baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu supaya Allah membukakan pikiran kita dan memberikan kita kefahaman. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kompetensi yang harus kamu capai pada pembelajaran ini yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam, menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun merupakan kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Ia adalah orang yang penuh kasih sayang, fasih dalam bertutur kata, sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah untuk menjadikan Nabi Harun sebagai juru bicaranya dalam berdakwah. Nabi Harun selalu setia mendampingi Nabi Musa ketika berdakwah dan ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun diabadikan dalam Al-Quran surat Toha ayat 47. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Raja Fir'aun, dan mereka memulai hidup baru bersama kaumnya di negeri Palestina. Suatu malam, melalui mimpi, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Gunung Sinai. Nabi Musa pun mengikuti mimpi tersebut dan menyampaikan kepada Nabi Harun sekaligus memberikan amanah untuk menjaga kaumnya selama ia pergi. Nabi Musa juga berpesan kepada kaumnya untuk mematuhi Nabi Harun sebagai penggantinya selama ia pergi. Kepergian Musa alaihissalam dimanfaatkan salah seorang kaumnya yang bernama Samiri untuk membuat patung sapi yang terbuat dari emas yang dilebur. Lalu Samiri juga mengajak seluruh kaum Bani Israel untuk menyembah patung sapi tersebut. Melihat hal itu, Nabi Harun menasihati mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Bahkan mengancam akan membunuh Nabi Harun. Setelah pergi selama 40 hari dan menerima kitab Taurat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa pun kembali kepada kaum Bani Israel. Betapa terkejutnya ia ketika melihat kaumnya menyembah sapi emas itu. Nabi Musa marah, kemudian menghampiri kakaknya itu, Nabi Harun, dan menarik janggut Nabi Harun dengan keras. Lalu Nabi Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa sadar akan perbuatannya dan merasa bersalah, lalu meminta maaf kepada Nabi Harun dan berdoa kepada Allah. "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Nabi Harun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa kaumnya dihasut oleh seorang bernama Samiri. Kemudian Nabi Musa menyuruh kaumnya yang membangkang tersebut untuk pergi bersama dengan Samiri, karena
karena mereka tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Musa membakar patung sapi tersebut. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dari kisah Nabi Harun alaihi salam, sikap yang patut kita teladani yaitu berperilaku kasih sayang kepada saudara dan sesama manusia lainnya.